Halo, perkenalkan nama saya Angel Restika Kenwa dengan NIM 2201010046. Jadi di sini saya akan melakukan tugas praktikum yang keempat, yaitu tentang analisis transient response. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus tahu nih, respon transient itu apa? Nah, respon transient itu menggambarkan karakter output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, jadi untuk transient response sendiri ini terdiri dari sistem orde 1, sistem orde 2. Nah, untuk sistem orde yang kedua, itu tuh ini ada contoh soalnya nih. Dimana di sini itu diketahui sebuah orde 2 dengan WN sama dengan 5 rad per S dan ini sama dengan 0,4, maka dapatkan fungsi alih sistem orde kedua dengan menggunakan pemrograman MATLAB. Oke, jadi di sini langsung saja kita mulai melakukan pemrogramannya. Nah, di mana di sini itu ada WN itu sama dengan 5. Kemudian ada damping underscore ration. Ini itu sama dengan 0,4. Oh, di sini kita buat 0, ini jangan 0, ya, tapi 0,4. Nah, kemudian di sini itu kita tinggal membuat komentar, di mana itu komentarnya adalah membuat fungsi alih orde 2 dengan fungsi orde ORD 2. Orde 2 dengan fungsi ORD 2. Nah, langsung saja kita masukkan fungsinya itu. Namanya itu adalah num0 di koma den itu sama dengan ORD2, fungsi yang kita gunakan, dalam kurung WN, damping region, damping region, kemudian titik 2. Nah, jadi num0 ini itu adalah nilai yang masih bernilai 1. Jadi di sini kita tambahkan lagi komentarnya, yaitu num0 masih bernilai 1. Nah, kemudian di sini kita buat num itu sama dengan dalam kurung WN dikuadratkan dikali dengan num 0. Nah, sehingga di sini kita tinggal buat hasilnya itu, hasil tampilannya dengan membuat print sys dalam kurung num di koma den. Sehingga jika sudah seperti ini tinggal kita run saja. Kita ubah namanya menjadi contoh prak 4. Contoh 1 pak 4. Nah, kemudian kita start. Nah, sehingga akan diperoleh keluarannya itu seperti ini. Nih, sama nih, 25 per S kuadrat ditambah 4X ditambah 25. Nah, oke, langsung saja
ke soal yang berikutnya, contoh soal ya teman-teman. Jadi di sini itu kita clear dulu supaya nanti hasil keluarannya itu tidak dipengaruhi ya teman-teman. Clear. Nah, oke, jadi di sini tuh yang ini fungsi yang contoh yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, di mana ini contohnya itu adalah tentang plot step respon dengan step. Nah, jadi di sini itu langsung saja kita coding sesuai dengan yang sudah ada di situ. Unit step respon. Kemudian ada komentar lagi, yaitu number. Numerator dan denumerator. Untuk fungsi alih. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nilai numnya itu sama dengan 25. Kemudian dennya itu sama dengan 1425. Nah, kemudian langsung saja di sini kita masukkan lagi sebuah komentar baru, yaitu menampilkan step respon. Dengan step. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi stepnya itu step dalam kurung num di koma den. Kemudian kita buat lagi sebuah komentar, yaitu di mana di sini kita akan menampilkan garis, grid, dan judul plot. Nah, langsung saja di sini kita buat grid. Grid itu untuk menampilkan garisnya. Kemudian di sini kita buat title itu untuk memasukkan judulnya. Di mana judulnya di sini itu adalah unit step respon dari Y dalam kurung S sama dengan 25 dibagi dengan S kuadrat ditambah 4S kemudian ditambah dengan 25. Nah, jadi ini kita membuat gridnya ini dengan menggunakan fungsi yang tadi ya teman-teman, dari hasil yang ini. Nah, hasilnya tadi ini kan itu tadi udah kita lihat ya, hasilnya itu adalah 25 per S kuadrat ditambah 4X tambah 25. Nah, sehingga di sini kita akan menampilkan untuk garis gridnya. Jadi langsung saja kita run. Kita ubah dulu di sini namanya menjadi contoh 2 rak 4.
Nah, ya di sini kita perbesar dulu supaya di sini kita nampak nih gambarnya tuh. Tapi ini juga dia kurang besar ya, sehingga judulnya ini masih kayak ke sebelah-sebelah tuh. Nah, jadi dia tampilan garis-garisnya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian di sini kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu adalah plot lebih dari satu step response. Nah, jadi di sini nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini kita buat dulu, dimana dia nilai A-nya itu sama dengan A sama dengan dalam kurung minus 1 min 1 6,5 0 B sama dengan 1 1 1 0 C sama dengan 1 0 0 1. Kemudian yang D itu sama dengan 0 0 0 0. Nah, sehingga nanti di sini itu untuk hasil tampilannya itu dia akan lebih dari satu gambar. Dimana di sini kan ada A, B, C, D. Nah, sehingga nanti dia tampilannya itu gambarnya adalah 4 gambar. Oke, di sini kita perbesar saja dulu. Ini kita buat figur yang kedua saja. Oke, kemudian di sini kita bersihkan dulu ini ya teman-teman. Kita clear. Tidak lupa yang ini juga kita clear. Nah, kemudian kita run. Kita ubah dulu namanya menjadi contoh 3 prak 4. Nah, di sini kita tinggal menunggu outputnya saja. Nah, di mana ini adalah outputnya. Output dari keempat ini. Oke. Kemudian di sini tuh kita lihat lagi. Ada contoh yang ke-4. Dimana di sini itu sama seperti tadi, kita membuat plot step response, tapi ini pada rentang waktu dengan plot. Nah, sehingga di sini kita buat terlebih dahulu komentarnya. Kita buat init step response. Kemudian kita masukkan num itu sama dengan 25 dan itu sama dengan 1425. Nah, ini itu masih angka yang sama seperti tadi. Nah, cuman di sini yang bedanya itu di sini ada T-nya. Dimana T sama dengan 0 titik 2 0 titik 01 titik 2 3. Kemudian titik koma. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan step response dengan step. Sehingga di sini kita masukkan saja yaitu Y, X,
itu sama dengan step, num, di koma, dan. Kemudian di sini kita buat plot T, U. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan garis grid dan judulnya dan judul plot. Nah, dimana di sini kita buat grid itu fungsi untuk menampilkan garisnya, dan juga title itu untuk judulnya. Dimana sini judulnya itu adalah unit, step, response, dari G S sama dengan 25 dibagi S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 25. Nah, kemudian di sini kita juga memberikan label X-nya. Label X. Dimana untuk X label itu T dalam kurung detik kemudian untuk Y label itu adalah output. Nah, setelah sudah di sini tinggal kita run saja, tapi kita perbesar dulu di sini biar teman-teman bisa lihat. Kemudian yang ini kita clear dulu. Ini juga kita clear. Kemudian di sini tinggal kita run. Kita ubah namanya menjadi contoh 4 rak 4. Sini kita tinggal tunggu saja hasil keluarannya. Nah, dimana dia gambar garis gridnya itu akan naik, kemudian dia akan turun, dan kemudian dia akan naik lagi dan stabil di angka 1. Nah, oke, kita lanjut saja. Di sini ada fungsi contoh yang kelima, yaitu ada unit impulse response. Di sini langsung saja kita buat kodenya. Ini kita buat unit impulse response. Nah, kemudian sini kita buat num itu sama dengan 1, kemudian den itu sama dengan 1, 0,2, 1. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan impulse response-nya dengan fungsi impulse. Nah, dimana sini fungsi impulse itu adalah
nom, den. Kemudian di sini kita juga diminta untuk menampilkan garis gridnya, garis grid dan judulnya, judul plot. Sehingga seperti biasanya di sini kita buat terlebih dahulu grid, kemudian di sini kita buat title dalam kurung unit impulse response dari GS sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 0,2 S ditambah 1. Nah, sehingga di sini kita perbesar saja. Dan kemudian ini kita clear. Ini juga kita clear. Kita buka yang baru untuk figurnya. Kemudian di sini tinggal kita run. Kita ubah dulu namanya menjadi contoh 5 graf 4. Nah, sehingga hasil keluarannya itu akan seperti ini ya teman-teman. Nih, ini tuh ada error tuh, mungkin ininya fungsinya ini, yaitu tidak tuh title. Oke, kita salah ketik di sini ya teman-teman. Title. Oke, kita akan ulang. Nah, sehingga dia akan muncul nih untuk judulnya itu apa. Kemudian ya grafik, bukan grafik ya, garis gridnya itu akan muncul seperti ini. Nah, oke, jadi di sini kemudian kita lanjut lagi. Nah, di mana di sini itu ada contoh yang ke-6, yaitu adalah unit ramp response. Nah, dari di sini langsung saja kita buat. Yang pertama itu kita buat dulu sebuah komentar. Kemudian di sini ada unit ramp response. Kemudian di sini ada komen baru lagi, yaitu adalah unit ramp response bisa diplot seperti unit step response. Nah, kemudian di sini kita buat aja fungsi alihnya. Fungsi alih GS per S. Nah, di mana nom itu sama dengan 2, 1. Kemudian den itu sama dengan 1, 1, 1, 0. Kemudian di sini kita berikan titik T-nya.
yaitu T sama dengan 0,2 0,1,2 10. Nah, langsung saja kita buat fungsi T-nya itu sama dengan 0, 0,1, 10. Kemudian di sini itu ada plot dengan stepnya. Nah, dimana di sini itu kita buat yaitu dengan fungsi C itu sama dengan step num, den, t. Nah, kemudian di sini itu ada komentar baru yaitu dalam plotting kurva response perlu ditambah referensi. Kemudian input ke dalam plot referensi input tersebut itu adalah T. Nah, kemudian dimasukkan argumen pada plot dengan perintah Nah, perintahnya itu adalah plot dalam kurung T, C, titik O, T, di koma, tutup kurung. Nah, kemudian di sini kita tinggal buat saja fungsinya tadi itu adalah plot T, C, O, T, T, Nah, kemudian di sini kita ada komentar lagi, yaitu dimana kita diminta untuk menampilkan grid-nya, kemudian title-nya, judul, kemudian X label, dan Y label. Langsung saja kita buat fungsinya itu grid, kemudian title-nya itu adalah kurva unit trend response dari GS sama dengan 2S ditambah 1 per S kuadrat ditambah S ditambah 1 kemudian sini X label
itu adalah T, kemudian ini label, itu adalah input, dan output. Kita clear dulu ini. Ini juga kita clear. Nah, kita run. Kita buat dulu, kita ubah judulnya menjadi contoh 6 bab 4. Nah, sehingga dia tampilannya itu akan seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, dimana di sini itu ada contoh yang ketujuh. Dimana untuk contoh yang ketujuh, yaitu diminta 2D dan 3D unit step response. Nah, kemudian di sini itu ada response kurva untuk sistem orde 2 dengan WN itu sama dengan 1. Kemudian zeta itu sama dengan 0, 0,0.2, 0,0.4, 0,0.6, 0,0.8, dan 1. Langsung saja kita buat nilai T-nya itu sama dengan 0,2, 0,2, kemudian 10. Kemudian di sini zeta itu sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Kemudian di sini ada fungsi for n sama dengan 1,26 titik koma, non sama dengan 1, kemudian then sama dengan 1, 2 dikali zeta dalam kurung n, 1, kemudian titik 2, dan di sini ada y dalam kurung 1,2, 51 di koma n di koma x, t sama dengan step non dan t, kemudian n.
Kemudian di sini itu ada plot 2D dengan perintah plot TI. Dengan kita buat plot TI, kemudian ada gridnya, kemudian ada ya judulnya, dimana judulnya yang diminta adalah 2D plot sofa unit step response. Kemudian X label dalam kurung T detik kurung, kemudian Y label dalam kurung response. Kemudian ada teks dalam kurung 4.1, 1.86, zeta sama dengan 0. Kemudian ada teks dalam kurung 3.5 di koma 1.5 di koma 0.2. Kemudian ada teks dalam kurung 3.5 di koma 1.24 di koma 0.4. Kemudian ada teks dalam kurung 3.5 di koma 1.08 di koma 0.6. Kemudian ada teks dalam kurung 3.5 di koma 0,95 di koma 0.8. Kemudian ada teks dalam kurung 3.5 di koma 0.86 di koma 1,0. Nah, kemudian di sini ada unit, ada plot 3D. Dengan perintah minus T, zeta, U. Nah, sehingga di sini kita buat figur. Kemudian di sini kita buat fungsi mesh-nya dalam kurung T, zeta, U. Kemudian di sini ada judulnya, yaitu 3D plot unit step
response. Kemudian di sini ada X label, yaitu adalah T, set. Kemudian ada Y label, yaitu di sini adalah per zeta. Kemudian ada Z label, itu adalah response. Nah, sudah, kita perbesar saja dulu. Ini nggak usah kita bersihkan dulu ya teman-teman, karena kita mungkin butuh cepat, sehingga langsung saja di sini kita ubah di sini menjadi contoh 7 per 4. Sehingga hasilnya itu akan seperti ini. Ini untuk hasil 3D-nya, ini untuk hasil 2D-nya. Kemudian kita lanjut saja untuk yang ke berikutnya, itu pada diminta untuk mendapatkan signifikan waktu transient respon dengan M-file. Nah, kemudian di sini itu ada contoh yang ke-8, di mana di sini kita akan mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dengan M-file. Oke, jadi di sini langsung saja kita buat terlebih dahulu sebuah komentar, yaitu komentarnya itu adalah ini adalah program MATLAB untuk mendapatkan rise time, kemudian peak time, kemudian maximum overshoot, dan setting time. Nah, kemudian di sini ada pada sistem setting time, pada sistem orde kedua dan orde lebih tinggi lainnya. Nah, kemudian di sini ada lagi pada contoh berikut, diasumsikan Z-nya itu sama dengan 0,6 dan Vn-nya itu sama dengan 5. Nah, langsung saja di sini kita membuat fungsi alih plot step response. Dimana sini ada fungsi nom itu sama dengan 25, kemudian den itu sama dengan 1625, kemudian x, y, x, y, x, y itu
sama dengan step non dan T. Nah, kemudian di sini itu cara untuk mendapatkan nilai rise time-nya, dimana di sini R itu sama dengan 1, kemudian kita gunakan perlambang dimana Y R itu lebih besar dari 1,0001. Kemudian sini R itu sama dengan R plus 1, dan kemudian N. Kemudian untuk rise time itu sama dengan dalam kurung TP kurang 1 dikali 0,005. Nah, kemudian di sini cara untuk mendapatkan nilai peak time-nya. Nah, dimana di sini kita buat dulu terlebih dahulu Ymax, TP itu sama dengan max Y. Kemudian kita buat line itu sama dengan dalam kurung TP kurang 1 dikali 0,005. Jadi yang atas ini itu salah ya teman-teman. Jadi kalau yang atas ini itu adalah R dikurang 1. Oke. Kemudian di sini kita lanjut untuk membuat nilai maksimum overshoot-nya. Dimana di sini kita buat max overshoot itu sama dengan Ymax dikurang 1. Nah, kemudian di sini itu untuk mendapatkan nilai setting time. Untuk mendapatkan nilai setting time kita buat S sama dengan 1001, kemudian koma, kemudian sini kita buat while Y dalam kurung S itu lebih besar daripada 0,98 dan Y dalam kurung S itu lebih kecil dari 1,02. Kemudian di sini S itu sama dengan S kurang 1 kemudian N, kemudian sini buat set point time itu sama dengan S kurang 1 dikali dengan 0,005.
sini kita buat plot step response dengan plot. Gimana kita di sini buat plot dalam kurung T di koma Y, kemudian grid, dan kemudian ada judulnya. Judulnya di sini itu adalah step response. Kemudian di sini kita run, kita ubah namanya menjadi contoh 8 tak 4. Nah, sehingga akan muncul tampilannya itu seperti ini. Oke, kemudian di sini itu adalah membuat contoh yang ke-9, yaitu mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dari Simulink. Jadi di sini kita buka terlebih dahulu Simulink, kita ke home, kemudian Simulink, kemudian kita buat model, perbesar, klik. Nah, jadi di sini yang ada itu ada step. Oke, kita ke library, kemudian kita cari step, nah kemudian setelah step di sini kita cari transfer FCN, kemudian di sini kita cari scope. Nah, oke, jadi di sini langsung saja kita buat dulu. Ini kita geser ke sini, ini ke bawah, kemudian scope kita geser ke sini. Ini kita ubah dulu karena di sini cosnya itu adalah 1/s+1. Di sini kita ubah menjadi 25. Kemudian yang bawahnya kita buat 1, 6, 25. Kemudian kita klik OK. Langsung saja di sini kita hubungkan. Nah, sehingga di sini kita membuat keluarannya itu
untuk mendapatkan spesifikasi waktu transient, race time, peak time, maximum overshoot, dan settling time. Di situ tuh kita perlu menambahkan block to workspace sama group. Oke, jadi di sini kita nambahin to workspace. Oke teman-teman, ini itu gara-gara jaringan tidak bagus, jadi seperti ini. Workspace, kemudian to workspace, kemudian di sini group. Jadi langsung saja di sini kita hubungkan, kemudian yang ini juga kita hubungkan ke sini. Oke. Udah. Kemudian ini kita ganti menjadi out. Kemudian ini menjadi 0. Nah, kemudian yang untuk ini kita ubah dia menjadi oke. Kemudian yang bawahnya menjadi 0. Nah, kemudian di sini kita buka lagi yang tadi. Ini scriptnya. Kita run lagi. Nah, jika sudah, untuk mengetahuinya itu kita ke sini. Kan udah ada nih keluarannya nih out 1x1 simulator. Nah, kemudian di sini tuh seperti yang sudah dibilang tadi, jika ingin mengetahuinya itu kita masukkan perintah yaitu step info dalam kurung out titik out, kemudian titik data, kemudian koma out titik t titik type. Kemudian sini kita enter. Nah, sehingga dia akan muncul seperti ini. Nih, dia akan muncul datanya seperti ini. Nah, oke, jadi langsung saja di sini tekan kita ada sebuah nih, setelah kita melakukan beberapa latihan itu, di sini kita memiliki sebuah contoh soal. Oke, sebelumnya ini kita set terlebih dahulu teman-teman. Kita set file, set contoh 9.
Langsung saja di sini itu ada dibilang diketahui fungsi ALI 1 GS sama dengan 4 S plus 3, kemudian US sama dengan 10 per S pangkat 5 ditambah 7 S pangkat 4 tambah 6 S pangkat 3 tambah 4 S 42 S kuadrat tambah 8 S ditambah 56. Gunakan step respon serta dapatkan nilai spesifik waktu respon TR, TP, MP, dan TS dengan menggunakan simbol. Hitung steady state error dengan set point 1. Nah, jadi di sini itu kita buatlah teksofon. Ini kita clear dulu. Yang ini juga kita clear. Kita ke Simulink. Kita blank dan modal. Nah, ini ya di sini itu sama seperti yang tadi sudah kita coba. Kita ke library. Di sini kita pilih step. Nah, kemudian setelah kita pilih step, kita pilih tadi transfer. Transfer FCN. Kemudian split. Nah, oke, langsung saja di sini kita perbesar dulu ya teman-teman. Nah, jadi kan di sini tadi itu diminta fungsinya 1 per S kuadrat plus 3. Nah, per S plus per S plus 3. Oke, kan jadi udah sama nih. Nah, jadi langsung saja di sini kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita klik. Tadi kan udah ada nih keluaran itu mantap. Ini maksudnya peran. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita kerjakan dulu. Nah, kemudian kita tambahin lagi kayak tadi tuh workspace.
muncul seperti ini. Nah, hasilnya itu akan begini. Terus kan di sini kan dia bilang kan minta hitung steady state error dengan set point 1. Nah, jadi kita tinggal masukkan yang sama kayak tadi kan SSE digaring fit dikurang set point kali 100%. Nah, jadi di sini kan fitnya itu adalah 0,333. Nah, berarti SSE itu hasilnya adalah dikurangin 1 itu dikalikan dengan 100%, itu hasilnya adalah 66,67%. Nah, jadi ini kita set terlebih dahulu. Kita buat di sini latihan. Ini kita set asline, kita set ulang. Ini kita buat latihan 1 rak 4. Yang latihan nomor 2 kita tambahkan new. Nah, sehingga kan kita juga masukkan lagi tuh kayak tadi kita klik dari dulu. Sini kita cari yang namanya step. Setelah step kita cari transfer
Kemudian transfer. Nah, transfer FCN-nya itu adalah 10 1 7 6 14 8 5. Coba ya, kita lihat dulu apakah fungsinya juga benar, yaitu 1 7 6 salah. 17. Nah, sudah di sini kita buat lagi. Ini adalah skopnya. Sudah, teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita tarik garisnya. Coba kita tarik. Kita tunjukin tampilan skopnya itu seperti apa. Kita run. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian di sini kita tambahin lagi seperti yang tadi, workspace. Sama klubnya. Nah, ini langsung saja kita hubungkan. Ini juga kita langsung hubungkan saja. Kemudian ini kita ganti seperti tadi, kita ubah jadi alt. Kemudian ini jadi tag. Nah, kemudian kita buka lagi yang tadi. Ya. Kita run. Kemudian kita lihat hasil keluarannya. Sini kita buat step info. Ini kita copy yang ini, teman-teman. Tidak pakai lama waktu.
sehingga keluarannya itu akan seperti ini. Tuh, jika kita menghitung nilai SSI-nya itu, maka hasilnya itu adalah 32,83%. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan